Pernah nggak sih ngerasa capek karena harus terus-terusan mikirin semua urusan rumah tangga? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah sistem yang kelihatannya sederhana, tapi bisa banget mengubah cara Anda dan pasangan membagi tugas. Tujuannya, biar keadilan di rumah itu jadi nyata. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Di rumah Anda, siapa sih yang jadi semacam manajer proyek buat semuanya? Siapa yang otaknya kayaknya nggak pernah istirahat, selalu mikirin daftar belanjaan, jadwal anak-anak, sampai kapan tagihan harus dibayar. Dan ternyata ya, kalau Anda merasa nggak seimbang, itu bukan cuma perasaan doang. Soalnya, data nunjukin fakta yang lumayan mengejutkan. Dalam banyak hubungan, wanita itu menanggung beban kerja rumah tangga 50% lebih banyak. Tapi ini bukan cuma soal nyapu atau cuci piring loh. Masalahnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar tugas fisik yang kelihatan mata. Ada yang namanya beban kerja tersembunyi yang seringkali nggak kita sadari. Dan para ahli bilang ada dua jenis pekerjaan tak terlihat ini. Yang pertama itu giliran kerja kedua. Ini semua pekerjaan fisik yang kita udah tahu lah. Tapi yang benar-benar bikin terkuras energinya itu justru giliran kerja ketiga. Nah, ini dia nih, beban mental yang nggak kasat mata. Jadi apa sih giliran kerja ketiga itu? Gampangnya, ini tuh kerjaan otak yang nggak ada habisnya. Merencanakan, menjadwalkan, mengantisipasi kebutuhan, sampai ngelola emosi keluarga. Inilah sumber kelelahan mental yang sebenarnya. Nah, rasa frustrasi karena beban tak terlihat inilah yang akhirnya bikin Eve Ratsky menciptakan sistem fair play. Semacam permainan untuk membagi ulang semua pekerjaan ini dengan adil. Coba bayangin ada 100 kartu, dan tiap kartu itu mewakili satu tugas rumah tangga. Tapi ini bukan sekedar daftar tugas biasa ya, ada satu aturan rahasia yang jadi kunci suksesnya sistem ini. Dan inilah rahasianya. Ada beda jauh antara cuma ngebantuin sama bener-bener punya tanggung jawab atas sebuah tugas. Nah, konsep inilah yang akan kita bedah sekarang. Konsep ini namanya CPE, singkatan dari Conceive, Plan, sama Execute. 3 tahap dari setiap tugas. Intinya, siapapun yang pegang kartunya, dialah yang bertanggung jawab penuh dari A sampai Z, dari ide sampai beres. Pertama, conceive atau gampangnya memikirkan. Ini tahap paling awal, sadar kalau ada sesuatu yang perlu dilakuin. Contohnya, lihat kulkas, susunya kok udah mau habis. Itu conceive. Kedua, plan alias merencanakan. Begitu sadar susunya mau habis, langsung bikin rencana. Oke, berarti harus beli susu. Kapan ya enaknya ke toko? Sekalian beli apa lagi ya biar nggak bolak-balik. Nah, itu plan. Dan yang terakhir, execute atau ya ngelakuinnya. Inilah bagian yang biasanya kita anggap kerjaan itu sendiri. Beneran pergi ke toko dan beli susu. Masalahnya, banyak orang cuma ngerjain tahap ini aja, sementara 2 tahap sebelumnya udah dipikirin sama pasangannya. Oke, biar makin kebayang, yuk kita pakai konsep CPA ini ke contoh yang umum banget, nyiapin makan malam. Dalam sistem fair play ini, ada nih kartu namanya makan malam. Anggap aja pasangan Anda yang dapat kartu ini minggu ini. Artinya apa? Artinya, dia yang pegang tanggung jawab penuh buat seluruh proses CPE-nya. Dia yang harus konsif, yaitu sadar kalau keluarga butuh makan dan kulkas isinya gimana. Dia yang plan, mikirin mau masak apa dan belanja bahannya. Sampai akhirnya, dia yang execute, masak makan malamnya. Nah, dari contoh ini kelihatan kan pergeseran pola pikir yang paling penting. Dari yang tadinya cuma ngebantu, jadi benar-benar punya tanggung jawab penuh. Membantu itu kayak nanya, makan malam mau dibantuin apa? Pertanyaan ini tuh masih ngebebanin pikiran ke Anda. Tapi kalau memiliki, artinya Anda benar-benar lepas tangan. Nggak perlu mikirin soal makan malam sama sekali, karena itu udah 100% urusan pasangan Anda. Dan benar loh, kata banyak pasangan yang udah nyoba, rasanya tuh lega banget buat dua-duanya pas satu sama lain udah bisa saling percaya buat megang tanggung jawab penuh kayak gini. Oke, jadi kenapa sih konsep kepemilikan ini penting banget? Emangnya dampaknya sebesar itu? Jawabannya simpel banget. Karena saat satu orang benar-benar memiliki tugas, pasangannya jadi bebas dari beban mental. Nggak perlu lagi jadi manajer proyek yang ingetin, ngawasin, atau nanya-nanya progresnya terus. Ini jadi penutup kita. Coba bayangin deh, kalau Anda nggak perlu lagi ngabisin energi buat ngingetin atau mikirin tugas-tugas itu. Energi pikiran Anda yang bebas itu mau dipakai buat apa? Wah, kemungkinannya tak terbatas kan?